Adita? Nggak tahu nih Pak, saya baru masuk. Tidak, barusan. Coba King David. Oh, nggak dengar. Belum ada Coba. suara. Halo, Pak King David. Ya, Itu sudah ya? boleh. Itu. Sudah. Bu Sofetul sudah dengar Sudah ya? muncul. Sudah. Oke. Oh, ya. Salam. Salam. Kadang jin gua hira. Ya, salam. Gangguan itu. Ibu Sofiatul, salam. Orang Cina Ya, jelek, Pak. luar biasa malam ini Dia kita agak-agak lebih eh, dari kita orang bahas tentang ini ya, Pak ya. Ya, jaga. Apa namanya? Tadi Jagalah apa nama hidup Pak Bombong? Anda. Ya. Jagalah hidup Anda. Betul. Ya, jagalah hidup dengan segala kewaspadaannya ya. Jadi sebelum saya terusin dulu ini, jam 12 dan jam saya ingin semua teman-teman Oke, makasih Pak. ya God bless. yang ada di luar, yang ada di live chat, teman-teman kita semua, anak-anak Tuhan, ya bantu terus ya, dukung terus dalam doa pelayanan Solata BM2 ini. Ya, bantu seberapa yang bisa kita bantu, terus kita dukung biar pelayanan ini terus siaran tepat waktu, ya, kemudian bisa menuai jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Bantu juga channel-channel yang lain yang ada di seluruh tanah air ini, siaran-siaran Kristen dimanapun, baik ada di Jakarta. Itu satu penyesatan, ya, orang Yahudi tidak menganggap demikian. Benar-benar persatuan kesatuan kita menghasilkan jiwa-jiwa yang luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, Pak Bom, pembahasan tadi kan begitu dahsyat ya. Jadi kita anak-anak Tuhan ini harus benar-benar bersatu padu ya dalam pelayanan ini, Pak Bom ya, supaya benar-benar ini memenangkan jiwa bagi kerajaan surga, karena Tuhan tidak lama lagi datang. Kejadian-kejadian alam ini sudah menunjukkan seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, bahwa penyakit makin bertambah-tambah, virus yang aneh-aneh terus datang, kemudian kesulitan-kesulitan hidup terus ada di seluruh tanah air, bahkan seluruh bumi ini. Ya, kesulitan-kesulitan mencari nafkah hidup juga begitu kita terasa sekali, hari demi hari, tahun demi tahun, bukannya tambah baik, tapi kita melihat makin banyak saja kesulitan datang. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap sedia. Ya, kapan saja Tuhan datang, kita siap sedia. Supaya kita lebih lagi memperdalam iman kita di dalam Tuhan. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara dunia, hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara saja. Orang-orang yang suka membelok-belokkan ayat firman Tuhan, orang-orang yang menghina firman Tuhan, silakan saja, karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa nanti akhir zaman ada banyak penyesat, ada banyak orang-orang pemurtad, orang-orang yang murtad, orang-orang yang meninggalkan kebenaran, orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, itu akan terus bertambah. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita siap ditampi ini. Ladang sudah menguning. Ya, kalau kita ibarat seorang petani yang sedang menampi gabah itu ya kan, di angin yang kencang, nanti lihat itu, mana yang kosong dia akan terbang, yang padat akan tinggal tetap. Begitu juga sebagai anak Tuhan, di tengah goncangan ekonomi, krisis akan kasih yang terus melanda bumi ini, khususnya Indonesia, ya kita melihat bagaimana kasih makin menipis di negeri ini, kasih makin berkurang di negeri ini. Ya, orang saling membenci satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, agama yang satu menjelekkan agama yang lain, terus seperti itu aja, seperti ada di dalam satu pusaran air yang ingin menenggelamkan sebuah objek. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus siap sedia untuk menghadapi semua ini, ya, pelajari semua. Hidup ini singkat, sementara. Firman Tuhan bilang 70-80 tahun kita hidup di bumi ini. Selebihnya adalah penderitaan,
Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan siap sedia kapan saja. Jangan sampai kita lengah, ya, karena penyesat ini makin terus berkembang. Ya, kita melihat Yahudi KW itu terus menista Alkitab. Ya, saya tidak paham mereka ambil dari Taurat yang mana. Apakah Taurat yang persis sama dengan yang lembaga Alkitab punya? Apakah Taurat yang palsu yang mereka miliki? Karena tidak sama dengan ayat-ayat yang ada pada kitab kita dalam perjanjian lama kita dan perjanjian baru. Untuk itu kita lebih mawas lagi untuk menghadang atau mengcounter orang-orang Yahudi KW ini yang selalu berkoar-koar di seberang, karena mereka sekarang sudah bersatu dengan orang seberang. Ya, mereka pikir Yahweh atau YHWH itu sama dengan Olo SWT. Itu satu penyesatan. Ya, orang Yahudi tidak menganggap demikian. Itu bukanlah Yahudi. Ya, Yitzhak, Anda dengar ya, Anda bukan orang Yahudi. Anda dari suku mana? Yahudi punya 12 suku. Ya, Anda masuk di suku yang mana? Ya, dan Yahudi KW yang lain yang ada di tempatnya Aditya, yang selalu menghina-hina tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mengakui Tuhan Yesus, bahkan mereka menghina tentang Tuhan Yesus. Saya pikir kalau Anda punya keberanian masuk di Solata BM2 ini, biar kita bahas di sini, supaya benar-benar kita juga mau tahu, ya, kitab Taurat yang Anda pakai itu yang mana. Ya, jangan sampai Anda hanya berkoar-koar di luar, menghina-hina kekristenan, menghina Tuhan Yesus seperti yang Anda bahas belum lama ini, ya, supaya kita bisa cerahkan kalian. Jangan sampai orang-orang menganggap itu sebuah ajaran yang salah kekristenan. Tidak demikian. Kitab kami itu penuh dengan data-data sejarah yang luar biasa, manuskrip-manuskrip yang ditemukan di Laut Mati pun itu dalam keadaan yang baik, dan kemudian itu sudah diteliti dengan baik, dan itu sudah dikanonisasi dengan baik, dan sudah sempurna. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Alkitab kita itu palsu, tidak punya data, ya mari masuk di channel ini supaya kita bahas. Ya, jangan Anda ngoceh aja di luaran tanpa punya data yang valid, data yang benar. Jadi supaya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, silakan masuk di Solata BM2 untuk kita berdiskusi di sini. Terima kasih Pak Bom, itu aja dulu. Teman-teman yang lain silakan melanjutinya. Tuhan berkati. Oke. Sebelum lanjut, saya peringatkan ya. Saya peringatkan kepada Abdul, termasuk Umi Dini. Ya. Anda, dan saya peringatkan kepada apologet Kristen. Anda kan tadi saya udah nonton ya di seberang ya. Kalian masuk di channel Aditya atau Umi Dini. Kalian sudah jelaskan bait Allah itu adalah Tuhan Yesus. Nah, benar kan? Di dalam Yohanes 2 ayat 21. Kalian sudah tunjukkan. Tetap mereka menyangkal karena kalian masuk di channelnya mereka. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kalau yang Abdul itu kayak Umi Dini masuk ke sini? Nanti biarlah Ibu Sofiatul yang sama dia lah. Di channel Solata BM2 ini semua apologet hebat ada di sini. Makanya mereka ketakutan. Saya kasih tahu ya, buat Yitzhak tuh Anda tadi malam masuk, kami sudah berdoa, kami sudah tutup siaran, baru Anda masuk ada di Bestek. Anda itu cuma pembohong. Anda punya mata saja bukan mata orang, minta maaf ya, saya sekali-kali bilang ya. Anda punya mata itu bukan mata orang Yahudi. Anda itu orang Asia. Ya minta maaf lah, saya bilang, Anda itu ada darah keturunan orang Chinese ya. Apa ada orang Yahudi? Minta maaf saya sampaikan. Anda itu perusak. Orang Yahudi itu tidak mengenal Anda, ya. Anda coba masuk di tim Solata BM2, ya. Aditya sudah saya karungin, saya sudah bikin video pendek ya. Itu saya jamin. Ya. Fansnya Aditya Channel. Ya. Kalau bukan, saya udah bikin video pendek kan? Betul nggak? Ya, betul. Ya. Betul. Itu jelas, saya sengaja bikin, saya tunggu momennya. Saya bikin hari ini, saya sudah siarkan. Dan itu semua orang-orang seberang akan nonton Aditya dikarungin di channel Pak Bombo. Saya ikut dia punya mau ya. Di mana? Yesus adalah manusia. Ya manusia. Yesus mengutus malaikat. Ya. Tunjukkan di mana Yesus mengutus malaikat. Kasih tunjuk. Ya, itulah kalian ya.
Kalau kalian masuk sini ya, kalian memang penakut. Cuma hanya kor-kor, Ustadz Kainama, Donitan, Aristo. Coba masuk ke sini, kau tanya, bongkar obrak-abrik channelnya Pak Bobong. Kalian berani? Kami tidak akan keroyok. Tinggal karena mau bicara, saya mau dialog sama ini. Oke? Kalian cuma pengecut, hanya seperti apa? Ya, apa ya? Hanya cicak-cicak busuk. Ya. Oke, silakan Bu Sufiatul, selamat malam. Bu Sufiatul, silakan. Mau tanggapi Umi Dini kah yang mengerti baik Allah? Ya, malam. Oh, saya nggak pernah lihat mereka, Pak. Ngomong apa sih? Dia bilang, kan orang Kristen ditanya, kalian orang Kristen itu Yesus kasih tunjuk bahwa menghadap ke Israel. Sejak kapan Yesus kasih tunjuk bilang kita menghadap ke Israel? Terus orang Kristen bilang, Yesus itu bait Allah sendiri. Dia bilang, mana di ayatnya? Dikasih tunjuk Yohanes 2 ayat 21. Seperti ini. Nah, ini. Yesus katakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini perkataan Yesus loh. Ya, ya. Jadi saya mau nambahin ya. Jadi Muslim itu tidak bisa membaca kitab tanah, ya. Semua yang ada di dalam tanah itu melupakan tipologi mengenai Mesias, termasuk tabernakel Musa. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, keinginan Allah itu adalah berkemah atau bersyekinah, bertabernakel di tengah-tengah umatnya. Itu selalu, mulai dari Adam, dari kejadian 2 kalau kita lihat. Ya, Allah sudah berjalan di dalam taman di Eden, sudah dia bersyekinah di antara manusia. Di dalam perjanjian baru kan sudah jelas Pak, Yohanes 1:14. Firman itu bertabernakel di tengah-tengah kita. Dalam rupa seorang manusia, Yesus itu bait kudus. Maka kemanapun Yesus berjalan, hadirat Allah itu ada. Orang pegang jubahnya itu sembuh. Ya, dan mereka menyerukan, mereka merasakan hadirat Allah ketika Yesus, jadi dia itu membawa, he carry the glory of God. Makanya dikatakan seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam tubuh kemanusiaan Yesus. Dikatakan dia adalah gambar yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Allah. Karena akulah Allah yang bertabernakel di bumi, bersyekinah. Makanya di Kejadian 22 ya, Pak Bobom kalau nggak salah, Yesus mengatakan, kalau kamu setia sampai akhir, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anakku dan aku akan berkemah di tengah-tengah kamu. Jadi itu kerinduan Allah. Nah, Allah bertabernakel di antara manusia ini nggak dikenal di dalam teologi Islam. Karena Islam itu tidak bisa kontak dengan Allahnya. Terputus, mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Karena mereka menolak Sang Firman yang menjadi manusia dan mereka menolak Roh Kudusnya. Dan tanpa dua parakletos ini, tanpa Sang Firman dan tanpa Roh Allah, maka kita nggak bisa kenal Allah. Karena Tuhan itu memberikan kita dua parakletos. Yang satu adalah Sang Firman dan yang satunya lagi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kalau mereka menolak kedua hal ini, mereka mereject Firman Allah, yaitu Yesus. Dia adalah Sang Firman yang hidup, 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Ya, mereka mengatakan, oh dia cuma orang baik, dia cuma nabi. Agama-agama lain juga menyatakan Yesus baik. Pak, saya nggak pernah mendengar agama-agama lain ada yang menghinakan Yesus seperti apologet Muslim. Nggak semua Muslim ya. Tetapi apologet Muslim adalah orang yang sangat menghinakan Yesus. Ya, mereka mengatakan, oh Yesus punya dosa, daftar dosa. Padahal Qur'annya sendiri menyatakan Yesus adalah orang suci. Ya, di dalam hadisnya dikatakan dialah satu-satunya yang tidak disentuh oleh setan ketika dia dilahirkan. Mereka mencoba merendahkan Yesus, menghina, oh dia mati di tiang jemuran, dia hanya pakai kolor dan sebagainya, dia mencuri keledai. Ya, nah saya tidak pernah melihat orang agama lain merendahkan Yesus seperti apologet Muslim ketika dia berbicara tentang Yesus. Nah, ini menurut saya sangat mengherankan sekali karena mereka menolak Sang Firman itu, mereka tidak bisa kenal Allah. Makanya kalau ditanya tentang Allahnya bulet. Allah di mana aja mereka bingung, Pak. Oh, di atas arsy, Allah bersama kita. Oh, nggak boleh. Kalau Allah di mana-mana itu bukan Allah. Allah bersama kita itu bukan teologi Islam. Makanya mereka menyatakan Allah nggak punya roh. Roh is not one of the attribute of God, of Allah. Jadi mereka menyatakan Allahnya itu tidak punya roh, Pak. Kebayang ya, pada roh itu adalah nafas ilahi, dikatakan di dalam Alkitab kita.
Roh Allah itu selalu diasosiasikan dengan nafas ilahi. Segala sesuatu yang tidak memiliki roh itu benda mati. Nah, karena mereka menolak roh dan firman ini, mereka tidak kenal Allah. Mau sampai kita jelasin sampai mulutnya berbusa-busa juga nggak bisa, Pak. Gitu. Jadi mereka tidak tahu konsep tabernakel. Mereka nggak tahu konsep korban. Kalau kita tanya korban itu apa ya, bagi-bagi daging. Korban itu apa ya, nanti kalau mati ke surga naik kambing, kalau korbannya kambing, kalau korbannya sapi naiknya sapi. Jadi mereka tidak tahu esensi daripada korbanot. Jadi di dalam benak mereka korban itu seperti apa ya, kalau di Malaysia namanya rumah sakit korban laki-laki. Padahal kata korban di dalam Alkitab kita itu artinya to draw near, untuk datang mendekat. Jadi korban itu bukan objek tabrak lari seperti korban kecelakaan, bukan. Di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, korban atau korbanot itu artinya untuk datang mendekat kepada Allah, namanya korban. Dan sarana untuk mendekat kepada Allah ini hanya melewati darah. Di dalam perjanjian lama, darah binatang. Imamat berapa ya Pak Bomo? Imamat 17 ayat berapa ya Pak? Dikatakan darah itu diberikan Allah sebagai mediator untuk pengampunan dosa kita, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Imamat 17 ayat 11 kalau nggak salah ya. 4. Imamat 17 ayat 4 ya. Nah, jadi di dalam perjanjian lama, korban atau untuk datang mendekat, to draw near to God, itu nggak bisa dengan ritual agamawi. Harus ada darah yang dicurahkan. Karena harus ada nyawa digantikan dengan nyawa. Di dalam perjanjian baru, Yesus menggenapi itu sebagai korban darahnya sendiri. Nah, ini tuh tidak bisa dipahami, Pak. Imamat 17 ayat 11. 17 ayat 11, nah bener dong. Saya tadi Imamat 17 ayat 11. Ada juga banyak Bu, Imamat 16 ayat 14 banyak. Nah, saya selalu mengatakan begini Pak, sama Muslim. Selama kamu tidak menerima tanah, kamu tidak menerima Taurat, kamu tidak menerima kitab para nabi, kamu tidak menerima kitab Mazmur dan Injil, ya, maka kamu berada dalam keoonan abadi. Karena dia tidak punya dasar, Pak. Bayangin, Alkitab kita itu pondasi dasarnya adalah kitab Taurat. 5 kitab Musa. Pondasi dasar kitab Taurat adalah kitab Kejadian. Nah, mereka ini nggak terima semua ini, Pak. Hilang ini kitabnya. Dari Kejadian sampai Wahyu ini hilang. Bagaimana mereka tahu tentang konsep dosa? Bagaimana mereka tahu tentang konsep Injil atau kabar baik? Kemarin saya lihat Pak Lidera menerangkan Besurah Hasilaf ya, atau Proto Evangelion dengan sangat bagus sekali. Ya, Besurah atau Injil yang itu sangat bagus. Ini Muslim kehilangan itu Pak, karena kitabnya tidak ada. Jadi Injil, kalau saya tanya kepada Muslim, kemarin kalau nggak salah saya diskusi sama Pak Anas, saya tanya apa itu Injil Pak? Kabar baik, pinter. Karena biasanya Muslim mengatakan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa ketika Nabi Isa masih baby. Saya bilang, kabar baiknya apa? Nggak bisa jawab ya Pak ya, kemarin ya Pak Bom ya. Iya. Nah, kenapa? Karena kamu kehilangan kitab. Kamu kehilangan biblos. Selama kamu tidak menerima kitab tanah, kamu tidak ngerti konsep perkawinan apa itu, tidak mudeng kamu. Ya. Bu Sofi, Ya. itu kemarin saya ikutin waktu si Yitzhak dengan si Umi Dini dan ada beberapa ustadz itu yang berbicara begini, yang si Yitzhak ini, yang Yahudi KW, dia bilang begini, orang Israel, kitab Tanakh itu, Taurat dia bilang, itu hanya mengakui Tuhan itu satu, tunggal, tidak bisa diserupakan, tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Saya bilang lah, ini konsepnya dari Muslim. Kok bisa dia bawa di dalam Tanakh Taurat itu? Apa nggak salah dia itu Bu? Maka saya pengen tanya, itu Tauratnya Taurat mana dia? Bukan, begini Pak King David. Ya. Kita harus mengerti kalau kita bicara dengan Yahudi. Semua teori yang mereka pegang rata-rata dari Tovia Singer. Ya, mereka anti misionaris. Makanya namanya saja anti misionaris. Tovia Singer itu menganut, setahu saya, Tovia Singer di Jakarta, dia punya yeshiva, namanya adalah SKIM, yang dikelola oleh Elisheva Wirya Atmaja. Sekarang Elisheva kayaknya di Israel. Saya nggak tahu sekarang dipegang siapa, tapi dulu adalah Elisheva Wirya Atmaja.
Sheva dan Tovia Zinger itu adalah anti-Kristen, anti-misionaris. Paham yang mereka dapatkan itu dari Yahudi, dari rabi-rabi kira-kira tahun 1200-1400-an yang memang anti-Kristen. Karena pada waktu itu kan sempat, kalau kita bicara sejarah gereja ya Pak, gereja itu sempat melakukan yang namanya teori replacement, yaitu menggantikan Yahudi. Gereja waktu itu mulai dari Martin Luther King, Martin Luther dan seterusnya, itu mereka paham bahwa gereja inilah yang menggantikan bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi bukan lagi bangsa pilihan, melainkan gerejalah umat yang pilihan itu. Sehingga ada namanya antisemitisme pada waktu itu. Ini yang membuat perpisahan antara Yahudi dan Kristen ini makin mencolok. Itu yang membuat mereka sakit di situ. Udah ya Pak ya. Ini kita bicara sejarah nih. Saya bicara sejarah dulu. Ya, dan itu kita harus mengakui gereja pernah melakukan hal itu. Ya, nah ini nggak bisa Pak, ya nggak bisa karena kalau kita bicara dua saksi di dalam kitab Wahyu, dua saksi itu adalah dua pohon zaitun, ya, yang tumbuh di hadapan Tuhan itu adalah Yahudi dengan gereja, ya. Nah ini harus dipulihkan dulu, itu yang membuat mereka sakit sehingga mereka menolak pertama Yesaya 53, paham Yesaya 53 sebelum ada Kristen, ya. Kalau kita lihat, jadi kalau kita mau belajar sungguh-sungguh apa itu teologi Yahudi yang murni, itu harus belajarnya Second Temple. Jadi pada masa bait suci kedua dan sebelumnya, apa yang mereka pikirkan itu masih murni Pak. Ya, karena itu waktu itu belum anti Kristen. Jadi mereka masih kita mendapatkan beberapa teologi Yahudi yang mengatakan mereka mengakui yang namanya the two powers in heaven. Ya, ada dua Yahweh di surga, ada dua kuasa di dalam surga. Itu teologi mereka. Tetapi ketika kekristenan ini berkembang, kemudian kekristenan berusaha menekan Yahudi dan berusaha membuat teori replacement ini bangsa Yahudi ini, mereka sakit hati Pak. Jadi mereka mengakui, oh Yesaya 53 ini kalau Anda bicara dengan Tovia Zinger, Yesaya 53 ini bukan nubuatan untuk Mesias, tapi untuk bangsa Israel. Ya, dan mereka mengatakan setiap zaman ada Mesiasnya sendiri-sendiri. Mesias itu bukan cuma satu. Nah, ini mulai digantikan, ini mulai geser tafsiran. Jadi mereka menggunakan tafsiran. Itu kira-kira tahun 1200. Jadi kita bicara mengenai Rambam, ya, kemudian Rabbi Moshe Nachmanides ya, Ramban, kemudian Rabbi Moshe Maimonides Rambam, itu mulai gesernya ke situ tuh, sampai mereka yang pakainya Rabbi Saadia Gaon, itu mulai geser di situ tuh teologinya Yahudi. Nah ini yang mereka pakai Pak, teologi rabi-rabi yang anti Kristen. Tetapi kalau kita bicara teologi bangsa Yahudi ketika mereka menafsirkan perjanjian lama yang murni, itu kita harus lihat pengajaran mereka in the Second Temple pada zaman Yesus. Apa yang mereka tafsirkan mengenai perjanjian lama. Makanya Paulus pada waktu dia ke sinagog dan para rasul ketika mereka berdebat dengan ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, mereka pakainya tanah. Karena pada waktu itu mereka menafsirkannya sama. Mereka menafsirkan bahwa akan datang dua Mesias. Yang satu adalah dari keturunan Daud, Ben David, yang satu lagi dari keturunan Yosef. Tapi ada juga yang menafsirkan satunya dari Daud. Kalau kita bicara The Dead Sea Scroll ya, kaum Esther itu menafsirkan satunya dari keturunan Sadok, karena Mesias itu haruslah menjadi seorang imam besar sama seperti Harun. Nah, tetapi ketika Yesus datang, Yesus mengatakan no, teori kamu salah. Gak ada dua Mesias yang akan datang, cuma satu. Tetapi datangnya dua kali. Yang pertama dia akan menjadi seperti Ben Yosef, dia akan menjadi hamba yang menderita sesuai dengan nubuatan di kitab Yesaya. Kemudian yang kedua nanti pada saat the second coming of Jesus Christ, dia akan menjadi seperti Melek HaMesiah. Jadi seperti Raja Daud yang mempunyai kekuasaan yang absolut menjadi raja. Itu kedatangan yang kedua, second coming as the Lion of Judah, sebagai singa dari Yehuda. Nah, itu teologi Yesus. Yesus mengatakan kamu salah, bukan ada dua Mesias. Hanya ada satu Mesias tapi datangnya dua kali. Nah, ini kalau kita bicara teologi Yahudi yang murni. Nah, makanya orang Kristen harus belajar kalau dia mau berdialog dengan Yahudi, dia harus ngerti pahamnya ini. Kalau enggak repot kita, ya, karena itu diputar balikkan sama mereka. Saya rasa itu jawaban saya, Pak. Ya, oke. Kemudian dia bilang begini lagi, Bu, bahwa Yahweh tidak pernah menampakkan diri dalam tiang awan dan tiang api. Ini si Yesaya yang mengatakan nih. Tidak pernah, dia bilang, dan tidak pernah, Yahweh tidak pernah berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, dia bilang begitu.
itu karangan semua orang Kristen, dia bilang gitu. Kristen itu pagan, dia bilang. Dia bilang Kristen itu pagan, deh. Maka saya pengen dia masuk ke sini, Bu. Biar kita debat kalau dia dengar ini. Jadi Muslim juga harus tahu ya bahwa Alkitab Perjanjian Lama yang kita sebut Kejadian sampai Maleakhi, Tanakh, ya, Torah, Nazim, Ketubim, itu sama persis dengan yang dipakai oleh orang Yahudi sekarang. Tetapi kalau kita bicara generasi muda Yahudi sekarang, itu mereka tidak langsung belajar Taurat, Pak. Mereka belajarnya tafsiran. Ini siapa ya ini kok? Siapa punya yang berisik itu ya? Aduh, maaf Bu, Sofiatul kepencet. Saya salah. Maaf. Oke. Silakan Bu, Ya, maaf. terus lanjut. Jadi mereka itu di yeshiva mereka itu belajarnya tafsiran dari tafsiran, Pak. Jadi sudah tafsiran, karena mereka selalu ngambil dari Sefaria, gitu kan? Ini ditafsirkan lagi sama rabi-rabi. Jadi tafsiran dari tafsiran dari tafsiran. Jadi kayak turunan-turunannya. Jadi kalau misalnya kayak Muslim ini sudah hadis ini sudah menafsirkan Qur'ani. Hadis ini masih ditafsirkan lagi. Ada kitab tafsir, sudah ada tafsirnya, masih ditafsirkan lagi yang berbeda. Nah, sehingga makin lama makin menjauh dari sumber aslinya. Makanya mereka mengenal yang namanya the forbidden chapter, yaitu Yesaya 53. Yesaya 53 tidak boleh dibaca di sinagog. Karena Yesaya 53 itu jelas menubuatkan mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitan Mesias. Jadi kalau di Sodori ya, nanti satu channel yang bagus yaitu One for Israel kalau nggak salah ya, saya juga mengikuti One for Israel. Itu ketika dia mengatakan suruh baca nih dari kitab Yesaya 53, orang Yahudi itu nggak ngerti loh. Ini kitab apa? Ini kitab Kristen ya? Loh enggak, ini kitab kita. Ini kitab Nabi Yesaya, The Great Isaiah Scroll. Kitab Yesaya itu kitab yang sangat dihormati ya. Salah satu nabi besar, yang terbesar itu Yesaya, ya, kitab Yesaya. Itu dilestarikan di Dead Sea Scroll sangat banyak sekali. Ya, dan mereka sangat menghargai sekali nubuatan di dalam kitab Yesaya. Itu mereka nggak tahu Yesaya 53. Karena ini disembunyikan oleh para rabi. Jadi mereka nggak boleh baca Yesaya 53 ini tanpa didampingi oleh para rabi. Nah, tetapi kalau saya sih tidak mengarah ke Yahudi ya. Ya, Yahudi di Indonesia jumlahnya tidak seberapa, saya rasa. Dan sudah saatnya sih kalau saya sih arahnya tidak ke sana ya, walaupun saya mempelajarinya gitu ya. Tetapi arah saya memang tidak ke sana. Karena fokus saya adalah bring the true gospel to Muslim. Nah, itu fokus pelayanan kami atau visi kami. Gitu, Pak. Jadi kalau menyatakan Yahweh tidak pernah menampakkan diri, itu dari mana orang ayatnya jelas kok? Ya itu Bu, makanya saya aneh sekali orang ini. Saya bilang, Tauratnya dari Taurat mana? Kok tidak sama dengan Taurat yang dari LAI, yang LAI translate kan dari Taurat yang asli. Ditranslate ke bahasa Pak. Indonesia. Begini Pak, setahu saya dia Samaritan, jadi dia pakainya Torah Samaria. Torah Samaria dengan Torah Yahudi itu ada ngawur varian tekstual, ya, varian tekstual sekitar 6.000 varian tekstual adalah Torah Samaria yang sekarang dipegang orang. Ini siapa sih yang ngomong nggak tahu diri nih? Ya ngawur, sopan dikit dong. Dia bicara Yahudi. Sopan Mas. Kamu siapa? Kita lagi berbicara. Belum dipersilakan Anda bicara, jangan bicara. Yang kau sebut Yahudi turunkan dulu Pak Bom. Ini nggak benar orang ini. Itu ditentang dari kebanyakan komunitas Yahudi di Israel. Jangan bohong kau Sofiatul. Turun dulu Pak Bom. Turun dulu. Tolong turun dulu. Ya, oke. Don. Ini nggak sopan orang ini. Ya, Pak Bom bicara. Don, Anda mau diskusi dengan Pak Bobo? Enggak, dengan saya aja. Enggak, saya minta jujur Sofiatul. Itu yang mesianik itu enggak diterima di komunitas Yahudi itu. Bahkan di Israel sana itu siaran TV mesianik. Anda ini sopan, saya baru bertanya. Saya ini tuan rumah loh. Ya. Saya tuan rumah, Anda siapa? Kamu perkenalkan diri dulu. Kamu siapa? Dari perkenalkan diri, saya ini Pak Bom. Lu siapa lu? Lu setan atau lu manusia? Masuk. Enggak, dia ngawur. Dia ngawur. Jangan begitu dong kamu. Lu bicara sama saya dulu. Saya tantang kamu ya. Mana yang ngawur saya tantang kamu. Kamu perkenalkan diri dulu. Nama kamu siapa? Santai. Lu siapa?
Enggak penting, enggak Lu penting. belum Maksud saya pernah gini, jadi Sob cemilannya Yatul. Pak Bom Bom. Belum. Kamu siapa? Kamu dari komunitas Sob Yatul, Yahudi kamu mana? itu ngomong Yahudi itu Belum, Bang. enggak jelas kamu. Belum, Sekarang Bang. saya tanya, Yahudi Kamu Mesianik itu dari diterima nggak di komunitas komunitas Yahudi Yahudi di mana? Israel sana? Kamu dari Yang kamu- komunitas yang kamu Yahudi sebut mana? Second Kalau Temple kamu itu, bukan dari dengar komunitas dulu. Yahudi, kamu nggak usah ngomongin Dengar Yahudi dulu, di dengar sini, dulu. nggak Yang kamu sebut di Second Temple itu nggak ada itu orang Yahudi di Israel sana. Bahkan siaran Kamu TV Yahudi Mesianik itu mana, ada. Mas? Kamu Yahudi mana, Mas? Kamu Dari Yahudi mana mana? kamu? Kamu Bukan Yahudi Yahudi, saya mana? bukan Yahudi. Cuman setahu Ya, saya. kalau Kamu kamu bukan nggak mau Yahudi, jangan perkenalkan ngomong. kamu, Apa yang bilang turun. Yatul itu ngawur. Kamu Keluar kalau kamu bukan dari Yahudi, sini. jangan ngomong. Kamu kalau bukan Yahudi jangan ngomong. Ya? Enggak, kamu itu Jangan, Pak menarasikan seolah-olah yang dianggap Yahudi seperti rabbinik itu enggak benar. Lah orang memang rabbinik itu Yahudi betul-betul sah di sana. Seperti kalau misalnya di kekristenan itu kan ada Protestan, ada Trinitarian, itu ya kekristenan yang Ya sah. kamu ini siapa? Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan diri dulu, Don. Kamu Sob Yatul. Turunin Don, dulu, Don, Pak. Don. Perkenalkan diri dulu. Ini EQ-nya di bawah 147 nih pasti. Kamu Ya? kamu yang enggak jujur bicara EQ-nya di bawah saya. Keyahudian. Don. Turun dulu. Kalau saya bilang saksi Turunin Jehovah itu dulu. Kristen gimana kamu? Turunin dulu. Turunin dulu, Pak. Biar kita jelasin dia dulu. Ini salah menangkap sama sekali ya. Apa yang kita omongkan. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Yahudi. Ya. Makanya ini orang makanya susah Pak. Kita kalau ngomong sama yang KW itu angel. Sama Kristen Ini KW KW kita ngomong kayaknya. juga susah. Iya. KW. Kita ngomong sama Kristen KW juga susah. Ya. Kita ngomong sama Islam KW aja susah. Apalagi ini Pak, bukan Yahudi tapi ngomongin mewakili Yahudi. Ya. Iya, betul. Dari mana dia nggak berani jelasin siapa dia? Yahudi Mesianik, ya jelas saja Yahudi Mesianik dengan Ortodok itu tidak sepaham. Enak aja lu. Yahudi Mesianik itu mengaku Yesus sebagai Mesias, tentu saja mereka nggak terima. Kalau mereka terima udah jadi Kristen dong. Aduh, ini orang EQ-nya ya ampun. Ya begitulah, Bu. Yang namanya juga Yahudi KW, ngebelain buta tanpa data yang jelas. Enggak, Ya kan kalau terima masuk itu. tuh Dia izin bukan dulu Yahudi dong. soalnya. Ya, kecuali dia mewakili komunitas Yahudi di sini, biar dia jelaskan, ya. Iya, betul. Bentar. Don. Kamu perkenalkan nama dulu ya. Don, namamu siapa, Don? Dari mana? Mau kemana? Mau apa? Enggak penting. Intinya Sob Yatul tuh Gak penting. Goodbye. Saya kick Anda dari Tendang sini. aja, Pak. Tendang yang begitu, Pak. Udah, aku tendang. Nggak sopan itu. Emangnya lu siapa? Lu Orang nggak sebentar, sopan nggak usah itu. masuk sini, nggak usah. Oke, selamat malam Batu Bara. Batu Bara. Selamat malam Pak, salam semuanya. Ya, ayo, Pak. Ya, shalom, Mbak. Ya itu semua yang KW-KW itu menurut saya bukan KW juga sih. Karena kalau kita ngelihat dari hadis-hadis itu bunuh Yahudi. Kok mereka seperti di Valen itu malah bersandingan untuk mendebat Kristen. Dia utamakan Ya, padahal Muslim untuk Islam berdebat itu sama sangat Kristen. benci Yahudi. Ya, saya punya videonya tuh nanti, ya, di mana mereka diajarkan untuk membunuh Yahudi. Saya juga heran, Iya, Pak, itu di Indonesia banyak ini kok hadis. bisa. Bisa seperti itu nih, apa Kok kurang bisa teknik akur kan? gitu loh. Kok bisa akur? Makanya saya tanya juga, ini KW apa palsu gitu loh. Kalau KW masih ada dikit-dikit lah ya. Mungkin dia sakit hati sama Kristen masuk ikut-ikutan Yudaisme, ajaran Yudais, walaupun nggak diakui. Tapi ini enggak, kayaknya tipu-tipu ini. Jadi kalau macam si Valen nih, lah nggak usah dipikirin lah. Mereka hanya mungkin belajar bahasa Ibrani atau apa, terus membaca yang diutamakan Midras. Bukannya Taurat yang diajukan ke Kristen, Midras. Oke, Kristen kayak pakai Midras kan kagak. Itu aja Bu dari saya Bu. Oke. Selamat malam, Salomo. Abang Mordekai, tadi udah masuk ya, keluar lagi ya, Abang Mordekai. Selamat malam, Salomo. Pak Bom. Ya, Itu orang seberang kan ada ayatnya mereka yang mengatakan Yahudi dikutuk jadi kera dan jadi babi kan? iya. Kok ini betul. yang Yahudi yang mau dibilang KW apa ya, Yahudi apa nih si Yitzhak dan lain-lain ini yang ngaku-ngaku Yahudi ini? Ya, Aneh-aneh. dari mana mereka
juntrungannya dari mana yang kayak tadi si Don ditanya nggak penting, nggak penting masuk rumah orang. Pak. Samaritan. Hah? Ini dia pegang Torah Samaria. Iya, Samaria itu kita nggak pakai kan Taurat itu kan. Makanya nggak nyambung. Taurat dia sama kita tuh nggak nyambung. Itu yang dipercayain oleh si Umi Dini itu. Ampun dah benernya. Orang itu gampang ditipu-tipu ya. Kelihatan seperti jadi satu gitu. Saya bela kamu gitu, yang teman jadi teman gitu. Padahal Yahudi sama dia nggak cocok. Dia sama Yahudi nggak cocok. Tapi keheran yang di Indonesia ngaku Yahudi bisa langsung cocok ya. Aneh bin Ini ada ajaib lagi ya. Pak Lobo. Bos Jatul, mau dialog sama Yahudi KW lagi nggak? Mau nggak? Siapa? Ada Yahudi KW tiap malam ribut-ribut. Mau nggak? Kita setuju ya, Yahudi KW juga ya. Iya orangnya. Ya. Tuh. Duar. Hajar, Palidara hajar. Masuk suruh main hajar aja. Jangan dulu. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Kita sambut dulu ya. Ada saudara kita pakai 88. Shalom, selamat malam. Salam waras pebom-bom, salam waras semuanya. Belum ada kabar baik nih. Sekarang nih. Ya, memang di Indonesia ini bukan Yahudi KW Pak, tapi sampah-sampahnya Yahudi ini ya sedang ya sedang berkeliaran di Indonesia ini ya, selalu ngaku-ngaku, selalu mensanjung Yahudi ya. Kita ya respect aja dengan Yahudi, tapi nggak usah lah kita menjadi penyanjung Yahudi lalu kita melupakan identitas kita gitu loh. Jadi kita ini topeng gitu kan. Jadi tidak ada rasa bangga bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu sudah sangat spesial. Tuhan tempatkan kita di Indonesia ini, sebenarnya kita harus bangga, bersyukur gitu loh. Kalau ada orang Indonesia yang sok-sok pengen jadi orang Yahudi, ini namanya tidak bersyukur sama Tuhan. Ya, jadi dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu tempatkan aku di Indonesia bukan di Yahudi? Bukan jadi orang Yahudi. Ini manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur sama Tuhan, tidak lama dikena kutuk nanti ini ya. Jadi kera dan babi. Siapapun yang sok-sok Yahudi, yang jadi pengagum Yahudi sampai lupa diri, sampai tidak tahu diri, sampai jadi kacang lupa kulit, ya Anda beda-beda tipis ya dengan orang Indonesia yang sok-sok ngarap, ya kan, sok-sok jadi orang Arab padahal orang Indonesia tulen begitu kan. Tetapi entahlah ya, mungkin ada teman-teman yang tahu sejarah di sini. Kemarin saya baca berita itu tentara bahwa ternyata Raja Salman itu katanya itu keturunan Yahudi katanya. Itu benar gak sih? Itu lagi rame loh di di perbincangan. Ya. Yahudi, ya kan? Putus, Pak. Ya, halo. Putus, Pak. Tadi putus. Putus ya. Sekarang gimana? Sudah oke. Palidara atau kawan-kawan yang tahu sejarahnya gimana? Itu kemarin tentara Iran katakan bahwa Raja Salman itu ternyata turunan Yahudi gitu loh. Belum. Mana ini kira saudara muslim selalu sanjung Arab ya kan, tetapi mereka benci Yahudi, ternyata Itu, Pak. Cuma silakan. saya mau tegaskan begini ya, teman-teman ya. Anda yang merasa berdarah murni gitu ya, wah saya ini orang nggak ada teman-teman. Ya DNA itu bercampur baur. Jadi kalau kalian melihat mungkin ada yang dominan, tetapi tidak ada yang murni. Karena ras itu sudah bercampur baur. Jadi nggak ada yang namanya ras murni, saya nih orang, makanya kalau pas saya pernah lihat penelitian DNA itu orang kaget-kaget tuh. Dia yang merasa diri orang Arab gitu ya, mesti, saya ini orang Arab murni, ternyata ada turunan Italia, ada turunan Yunani, ya ketika dites DNA nih. Terus ada orang yang ternyata kita sepupuan ya, ternyata ketika dites DNA mereka sepupuan. Jadi nggak ada yang murni lagi Pak. Dia nyangka dia orang Meksiko, ternyata dia masih ada turunan mana. Kenapa? Karena udah DNA ini udah bercampur baur.
gitu. Jadi jangan lagi kita merasa wah kita ini paling ini, udah kecampur baur itu, udah kalau dites itu nggak ada lagi yang murni, hanya ada yang dominan. Ya, bahkan ada orang yang merasa dia orang kulit hitam ini, wah saya ini pasti murni ini orang kulit hitam. Enggak, ternyata dia ada campuran ini, ada campuran ini, ada campuran ini, nenek moyangnya bercampur baur. Kita udah nggak ngerti lagi, gitu. Nah, jadi kalau saya merasa itu hanya isu saja ya, nggak usah dibesar-besarkan. Karena Raja Salman ini, kalau saya lihat terutama anaknya ya, Muhammad bin Salman, itu sangat-sangat liberal ya. Kalau saya lihat mereka kan Raja Muhammad bin Salman ini kan tidak terlalu strict seperti Islam zaman dulu ya kan. Saudi Arabia mulai terbuka. Udah 2 tahun ini mereka merayakan Christmas ya kan. Ornamen-ornamen Natal sudah boleh ada di Saudi Arabia, sudah boleh ada gereja. Walaupun ada batasan-batasan, tetapi sudah ada perubahan. Ya kan, wanita udah boleh nyetir, ya nggak lagi harus berhijab semuanya. Nah ini yang membuat orang-orang bisa aja benci Pak, secara politis ya. Kalau saya bilang mereka melontarkan isu-isu politik. Kalau saya merasa seperti itu. Gitu. Karena untuk mengetahui ada tidaknya itu harus dilakukan tes DNA gitu. Karena di sini kan juga banyak Pak yang ngaku-ngaku turunan Yahudi Efraim kan? Ya, Luga Tambunan ngaku dia dari suku Efraim. Ya, ngaku bisa aja gitu ya kan? Aduh. Ini sampah-sampah semua itu ya, ngaku-ngaku Yahudi itu sampah semua itu. Tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur mereka itu tinggal di Indonesia tapi aduh, asli orang Indonesia Share itu screen yang ngaku saya Yahudi Pak itu. Bombom. Share screen saya. Jadi yang tadi Bu Sofiatul katakan ya, ini hasil tes DNA ya dari orang Ya, Indonesia. katanya ada yang suku terhilang nih. Orang Batak ini suku Efraim. Tidak ada satupun ya dari hasil tes DNA itu adalah orang Indonesia asli. Ya, jadi di sini justru dikatakan bahwa semua yang diambil sampel DNA-nya dari 100 responden ya, itu justru berasal dari DNA Afrika. Waduh, Dan malah orang Afrika China. semua nih kita. Ya. Karena dari 16 sampel yang kita pamerkan di Museum Nasional ini bahkan tidak ada yang pribumi asli. Maksudnya yang 100% real Indonesia. Kebanyakan dari mereka besar presentasinya adalah keturunan atau nenek moyang Afrika. Ini. Sementara itu Direktur Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anda Triana Wulandari mengatakan program dan pameran asal-usul orang Indonesia di Museum Nasional rencananya akan digelar lebih besar lagi tahun depan. Jadi tidak ada orang asli Indonesia. Pribumi tidak ada. Jadi jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan Yahudi, Nyikak. Nah, ya, jadi dari Afrika kebanyakan. Sudah ya. Sudah ini Bang. Oke. Sudah. Iya, Sudah. Sudah selesai. Bungkus. Jadi kalau yang ngaku-ngaku Yahudi, ya itu omong kosong besar karena Yahudi tidak akan boleh masuk ke sini. Dan kita Orang Yahudi sendiri emangnya punya darah Yahudi asli kalau kita lihat. Rahmat bukan orang Yahudi. Ruth orang Moab. Ya. Jadi gini, ya tapi karena mereka sudah tinggal di sana jadi dibilang orang Yahudi. Tapi kembali ke situ Pak Bombom dan teman-teman semua, sangat tidak masuk akal yang namanya sampah Yahudi yang ada di Indonesia itu orang Yahudi, nggak akan mungkin. Karena orang Yahudi kalau masuk ke Indonesia tidak akan bisa masuk kecuali dia menggunakan paspor Singapura atau yang lain. Itu pun hanya sementara. Begitu juga orang Indonesia masuk ke Israel. Kita harus pakai izin dari Yordania atau Mesir untuk masuk ke Israel. Karena Indonesia tidak pernah ada hubungan diplomatik dengan Israel, ya kecuali yang punya hubungan diplomatik akan bebas
dengan visa. Tapi Indonesia tidak akan bisa. Kita hanya diberikan permit atau izin masuk selama paling lama 2 minggu. Ketika harus diperpanjang, harus kembali ke Yordania atau Mesir dulu, ambil permitnya, baru masuk lagi ke Israel. Termasuk Wahyudi itu, Wahyudi yang bilang orang Yahudi, nggak akan bisa dia tinggal di sini. Sudah pasti diburu itu. Iya. Karena pemerintah Indonesia benci sekali dengan yang namanya Yahudi. Cuman Betul. saya tertarik kemarin Pak. Kemarin kan saya nggak masuk ya, tapi ngebahas katanya Kainama sama siapa kemarin? Aristo. Sama si Aristo. Aristo. Ya, katanya kami tidak bisa berhenti dong membahas kekristenan dan Alkitab gitu ya intinya ya. Iya, kan udah bahas kita bahas tadi malam, Bu. Nah, Ya, betul. saya heran kenapa kok Islam malah ngebahasnya Alkitab, kan aneh ya Pak. Harusnya kan mereka memperdalam ketika sudah masuk Islam. Harusnya mereka memperdalam kitab-kitab suci mereka dong. Betul nggak? Betul. Nah, itulah yang saya protes. Kalau kalian tutup channel-channel kalian, saya akan tutup channel saya. Tutup dulu channelnya Doditan. Nggak usah critiquing Christianity, exposing the Bible. Kamu perdalam aja Quranmu gitu loh. Ya, kamu perdalam hadis-hadismu, jangan malah hadismu yang baca kita gitu loh. Bu Ya. Sofi, kalau nanti diperdalam malah pada kejeblos, Bu. Makanya mereka nggak mau perdalam. Jadi perdalam Iya. hadis ini bagaimana cara melaksanakan raja'ah ya, cara menyusui orang dewasa. Nah, itu harus diperdalam dulu bagaimana nih ya kan aktualisasinya ya. Ada hadis itu tidak di abrogation, itu tidak dibatalkan in ruling ya. Iya. Itu Yang yang lucu harusnya lah. kalian bahas ya, memperdalam bagaimana hakikat Allah, bagaimana itu saya setuju. Itu kan kalian, tuh urusan kalian, saya nggak akan ikut-ikut ya. Jangan ngebahas Alkitab, udah nggak usah ngebahas Alkitab. Kok kalian itu kok malah kami tidak bisa berhenti membahas Yesus. Kami mau meluruskan lah, apa hakmu meluruskan Tuhannya orang? Apa Jadi hakmu gini, menista Rasul Paulus? Kan gitu. ya, katanya begini Bu Sofiatul. Katanya begini, tidak ada seorang pun atau bahkan malaikat pun yang bisa melarang kami ya membahas atau menyembah Yesus, karena Yesus adalah nabi kami. Jadi tidak bisa dilepaskan sampai kapanpun. Gitu. Iya. Nah, Sekalipun jadi, presiden katanya. sekalipun presiden. Tapi yang saya herannya Bu Sofiatul, mereka kan benci sama Paulus. Ya, karena katanya Alkitab kok bahasa Yunani. Tapi ini kedua manusia botol ini setiap saat membahas bahasa Yunani. Eongalion. Iya, gue bingung ya. Harusnya diperdalamin kan Quran ya, nitakan. Jadi Ahmad Kainama. belum move on Pare, mereka belum move on, Harusnya masih sama mantan, senang sama mantan, belum move on. Iya, betul Pak Leon, luar biasa. Memperdalam ngaji, mutahwidnya diperindah, dipertebal, Iya, cara bacanya, gitu. supaya bener bacanya. Ngapain lu bahas Alkitab gitu loh, nggak penting amat. Iya, tapi katanya nggak suka sama bahasa Yunani. Tapi tiap hari ngomongin bahasa Yunani. Aneh-aneh aja orang manusia botol ini. Yunani yang dari Google lagi. Yunani Google. Saya yang heran Pak Lidara. Ya. Lulusan S3 Haifa Israel, kok bisa ngomong opanya Yesus Imron. Nah, opanya Yesus Kemarin malah dia bilang begini, Bu. Mencret istri. Mencret istri. Si kain. Ifrit di bawah Pak. Pak Pavel mic-nya Pak nggak bagus kayak. Bu Sofiatul. Waduh, Pak Pavel. Bu Sofiatul, Haifa itu bukan kota pelajar untuk belajar. Haifa itu kota industri. Haifa itu kota pelabuhan. Kalau Haifa di Indonesia itu sama dekat Tanjung Priuk, Pak. Bu. Waduh, pernah jadi apa tuh kayak nama di Tanjung Priuk? Kayaknya jadi kuli angkut. Kuli angkut barang. Kok di Haifa 3 tahun katanya dia.
Nggak ada Haifa itu. 3 hari apa 3 jam? Haifa Boleh, itu boleh ditunjukin nggak itu apa lulusan mana di Haifa? Ya kan ditunjukin senjatanya dong, Haifa Israel gitu loh, keren amat gitu loh. Haifa Nggak ada, itu pasporannya yang nggak ada. Haifa itu pelabuhan, Bu, kota pelabuhan. Barang-barang yang masuk dari luar negeri ke Israel itu melalui Haifa, Bu. Itu kota pelabuhan. Pelabuhan pintu masuk ke Israel. Nggak Itu ada daerah universitas. pantai bukan sih Pak? Zebulon Naftali Iya, daerah pantai, Pak, Bu. yang ditemukan itu daerah- tambang minyak itu ya? Iya, itu kan daerahnya namanya Eilat. Eilat itu daerah pantai yang berbatasan dengan Laut Teberau, Laut Tiberau, Laut Merah. Nah, itu di situ kalau Eilat itu pangkalan militer. Seluruh persenjataan dan perlengkapan Israel itu ada di situ, di Eilat. Kok nggak disebutin Daerah. universitas apa dia kuliah di Haifa ya? Selama 3 Iya. tahun itu loh. Mungkin Universitas Pohon Korma kali, Bu. Nah itu, saya juga bingung. Bulan ke-6, Juni, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Bulan ke-6, Juni, akan mengandung. Berarti 1 bulan menstruasinya berhenti. Juli menstruasinya berhenti Maryam. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan Yesus prematur. Ya. Begonya Jadi itu. Yesus harus Begonya lahirnya di dipelihara. bulan- Yesus lahirnya harus di bulan apa? April. Kenapa April? Kurma matang. Aduh, saya bingung ini. Itulah orang botol itu. Enggak itu kan Itulah. Pak, saya aja orang awam. Saya bukan pastor loh. Pastor Didit Juli udah menjelaskan. Kalendernya itu bukan begitu. Cara ngitungnya bulan ke-6 bukan bulan Juli. Ya ampun. Saya aja orang awam ngerti loh, Pak. Masa lulusan S3 Haifa Israel nggak ngerti? Bingung kan? April, kurma matang. Iya. Lalu dia bersandar di bawah pohon kurma dan melahirkan. Hai. Ini Bu, kalau mau lihat Haifa, ini biar kita tahu ini Haifa. Tunjukin Pak, Palidara, Nah, tunjukin. Ini Haifa, Bu. Biar terbuka matanya si itu. Ini Universitasnya Haifa. apa? Manusia botol itu. Apa saja di Haifa, Pak? Universitas apa aja coba? Nah, coba nggak ada, Pak, Bu. Kuli bangunan, Haifa. Universitas Kuli Bangunan. Ini Haifa, Bu. Nah, ini Haifa nih, kota pelabuhan. Oh, Mantap ya. jangan-jangan Pare dia nggak masuk dari Mesir, kalau gitu dia naik perahu nih ke sini ya. Ini naik kapal yang membawa muatan yang berharga bagi manusia yang Al-Baqarah 164 ini kayaknya dia. Kan? Iya, Hai. betul. Ini benar. Ini benar. Oh, iya. Mantap ini kalau- kota nih. Kalau di Jogja kan kota pelajar kan, Bu ya. Di situ banyak universitas bagus-bagus. Kalau di Israel itu di Tel Aviv, Bu. Ini Haifa ini. Ya betul, Tel Aviv Kota harusnya. pelabuhan. Tel Aviv Mereka. itulah kota Baik. ibu kota daripada Israel lama sebelum dipindah ke Yerusalem. Tel Aviv itu seperti Jakarta, disitulah universitas terkenal. Kalau Haifa ini ya ini, Bu, itu ada peti kemas, kapal sandar di sini. Peti kemas. Kan dia bilang dia pernah kuliah di Belanda juga, Pak. Palidara. Hah? Pernah kuliah di Belanda juga dia bilang. Itu Belanda Di Depok. Universitas apa? Universitas Leiden dia bilang. Mana Leiden. tunjukin Pak surat dari gerejanya yang menyatakan apa? Ada tuh di YouTube itu. Di YouTube itu ada tuh. Ada keluar dari gereja langsung tuh. Yang menyatakan kain nama tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta Gereja apa sih? di gereja. Ada tuh kemarin. Aduh, saya udah save kemarin, hilang lagi saya punya nih. Ada Bu. Nanti saya cari lagi, Bu. Ada itu, Bu. Nah, ya jadi Haifa itu nggak akan bukan kota tempat belajar, Bu. Haifa itu laut, mungkin dia belajar mancing kali di situ jadi nelayan. Palidara, Iya. teman-teman Iya. sabar dulu ya. Kita nanti sebentar Pak Bom, kita semua berdua nanti ya, sebentar baru kita berdua.
buat Pak Opung Huta Barat. Beliau ada beberapa hari ini lama, teman-teman mungkin pencinta Opung Huta Barat. Beliau ada sementara sakit. Sudah 3 hari dia ada WA ke saya, Pak Bom, ada operasi-operasi kecil ya, dia adalah melakukan operasi kecil dan beliau berhenti merokok, tapi kok tambah sakit. Kata beliau ya. Katanya berhenti merokok tapi tambah sakit. Justru sesak napas. Nah, nanti ada Pak Dokter Leon Peter di sini ya. Nah, jadi beliau ada kita bantu dalam doa. Dokter juga jadi bingung dan saya tidak suka masuk rumah sakit dan makan obat. Nanti Pak Dokter kasih pendapat ya Pak Leon Peter untuk opung kita. Katanya dikasih obat tapi dia nggak mau minum. Nah, dia malas minum obat. Terus Pak Bom, saya harus menginap 1 minggu. Aneh-aneh aja. Jadi opung juga dia ada bicara sambil bersandar gurau. Jadi ada titip pesan buat tim Solata BM2. Silakan berapologet, kemudian selamat berjuang dan selalu istilahnya selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Diingatkan, orang tua kita mengingatkan kita semua anak-anak Tuhan, mari kita mempertahankan keimanan kita. Jadi silakan teman-teman mau tanggapi, salam-salam buat opung kita, silakan. Iya, memang banyak kasus Pak Bom. Untuk para perokok, kalau memang berhenti secara langsung total, dia badannya malah ngedrop. Karena memang badannya itu biasa menerima nikotin sama tar. Nah, nikotin ini itu menjadi seperti imun di dalam tubuh, di dalam tubuh manusia. Makanya kalau memang seseorang itu berhenti merokok dan datang ke dokter paru, itu biasa memang dikasih obat. Namanya saya lupa obatnya, jadi ngeblank. Nah, obat ini adalah untuk menetralisir semua kandungan nikotin yang ada di dalam darah, bukan di dalam tubuh ya. Nikotin ada di dalam darah kita. Itu seperti ya sama seperti zat-zat adiktif juga sama. Alkohol Malah juga sakit sama. dok, malahan dinetralisir Iya, malah sakit memang kalau dia total berhenti langsung total. Makanya ada beberapa terapi berhenti merokok itu dengan bertahap ya, tapi ada juga yang memang berhenti merokok ya menjadi sehat ada. Nah, itu bukti dari kalau berhenti merokok pasti dia ada seperti penimbunan lemak. Makanya kita akan menemukan beberapa pasien yang berhenti merokok badannya jadi tambah gemuk Pak Bom gitu. Tapi karena otak kita biasa menerima nikotin ya itulah. Jadi seperti imun kita itu berkurang. Makanya kita jadi penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakitnya udah ada, seperti di opung ini penyakitnya udah ada karena dia tertahan oleh nikotin, jadi kuat badannya strong. Nah, itu penyakit itu sekarang timbul dia, semua penyakit-penyakit itu. Jadi penjelasan medisnya begitu sih. Tapi jangan takut lah untuk berhenti merokok lah. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Oke, silakan ada yang mau tambahkan? Anak Batak. Silakan. Pengen Yahudi KW nih anak Batak. Silakan anak Batak. Mic-nya. Selamat malam, Shalom, Horas Pak Bom.